to the throne of mercy. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. And for all my life I am yours, forever yours. Ini kita bersyukur kepada Tuhan karena
Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang tidak terbatas oleh waktu, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh tempat, Roh Kudus yang tidak terbatas oleh media apapun. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah Maha Hadir. Dimanapun setiap kami beribadah, kami percaya Tuhan hadir. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami agungkan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih.
tidak berhenti oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami tidak akan berhenti Tuhan untuk mengagungkan Engkau, karena nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang dimasyurkan atas setiap suku-suku bangsa. Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Terima kasih, kami bersyukur, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Setiap kami akan bersuka cita, jiwa kami akan memuji-muji Engkau Tuhan, memasyurkan kebaikan Tuhan, mengingat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang hadir atas setiap tempat, atas setiap keluarga. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami siap untuk memuji-muji Engkau, Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang terlebih indah daripada Tuhan Yesus. Yang di rumah boleh berdiri, yang di sini juga boleh berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya.
Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Engkau terlebih besar dari setiap keadaan. Engkau Allah kami yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
kepada hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih untuk pagi ini, Roh-Mu yang mengantarkan kami ke dalam ibadah ini, baik yang ada di gedung maupun yang mengikuti secara virtual. Kami mengucap syukur karena tidak ada yang membatasi kami, Roh-Mu bekerja dimanapun, dan Roh-Mu tetap roh yang sama dengan kuasa yang sama. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau dahsyat. Lakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu pagi ini atas kami. Sampaikan isi hati-Mu, Engkau bebas berbicara di antara kami Tuhan. Kami menerima dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dan dengan sadar bahwa kami memerlukan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kehidupan yang menguduskan kami juga, yang membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang melayani tentu yang ada di gedung ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman, para pemimpin di Tangerang yang mengizinkan saya melayani hari ini. Ya, bersyukur juga untuk semua jemaat yang mengikuti dari media masing-masing. Tidak perlu kecil hati ya, keadaan masih belum memungkinkan kita untuk berkumpul, tapi kita bisa terus menikmati hadirat Tuhan. Pagi ini saya ingin share satu kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah live and for God's mission ya, jadi hidup untuk dengan misinya Tuhan. Ini dalam tema kita tahun ini di Rumah Besar Sinode, kita mengusung satu tema The New Season of Maturity ya, jadi musim yang baru dalam kedewasaan. Dan saya mengambil dari Lukas pasal 15 ya, tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak, seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak, cerita yang sudah terkenal bagi kita. Tapi kita akan melihat dari sisi si anak yang sulung, selalu menimbulkan 2 kontroversi ya, mau jadi anak yang mana. Dua-duanya anak Tuhan gambarannya ya, tapi kita akan melihat pada sisi yang kedua, kepada anaknya yang sulung. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-15 ya. Lukas pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-25. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 32 saya akan membacakannya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati
dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa anak sulung ini dikatakan dia ketika adiknya datang, dia ada di ladang, ya. Nah, ladang itu kalau lihat di dalam bahasa aslinya, dia dari bahasa Yunani itu agro, ya. Jadi kalau kita mendengar istilah agro itu memang dari bahasa Yunani, dari bahasa Latin, ya. Tetapi kalau lihat agronya sih memang ya hanya pertanian, tanah, gitu ya. Tetapi ketika melihat asal katanya, karena bahasa Yunani itu sangat dalam, ya. Jadi sama seperti bahasa Ibrani juga. Jadi kata aslinya tuh ago, ya. Ago itu lebih bersifat kepada sesuatu hak untuk memimpin, ya. Jadi mungkin ya di dalam filosofinya, orang-orang yang memiliki tanah itu mempunyai otoritas, akhirnya menjadi ya jadi seorang penguasa, ya. Jadi seorang yang memiliki power, ya. Jadi di zaman dulu kekayaan itu sangat ditentukan oleh luasnya tanah. Orang yang memiliki tanah pertanian yang luas, yang besar, dia memang menjadi tuan, ya, seperti Abraham, seperti itu. Dan cerita-cerita Alkitab, para tuan-tuan itu selalu bercerita tentang orang yang memiliki lahan yang luas, peternakan yang besar, ya, kambing domba, lembu yang banyak, ya, sehingga itu menjadi ukuran dari kekayaannya, dan kekayaannya itu menjadi power buat dia untuk menjadi seorang penguasa. Nah, kata aslinya sebenarnya itu diambil dari ago. Ago itu artinya hak untuk memimpin, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa si anak sulung ini ada di ladang, itu menunjukkan sebuah konfirmasi bahwa kesulungan itu menjadi sebuah otoritas atau hak untuk memimpin, ya. Ini hal yang penting yang kita harus mengerti. Mengapa Tuhan Yesus disebutkan sebagai anak sulung? Sebagai anak sulung di antara banyak saudara. Karena dia punya ago. Dia memiliki hak untuk memimpin. Kesulungannya itu menandakan bahwa dia adalah pemimpin dari saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa anak ini ada di ladang. Artinya anak ini menjalankan, ya, apa yang dipercayakan kepadanya. Dia hidup sebagai seorang anak sulung dan dia menjalankan apa yang dipercayakan kepadanya, yaitu memimpin. Bukan hanya bekerja di ladang, bukan hanya bekerja mencari uang, bukan hanya mengolah tanah, tetapi dia menjalankan sebuah otoritas. Hak yang diberikan kepadanya itu dia kerjakan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang ini, maka kita harus bicara sebuah skop yang besar sekali. Ya, bahwa Tuhan dikatakan, Tuhan Yesus juga dia mau disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung buat kita semua. Ya, dia menjadi pemimpin kita semua. Tetapi terhadap saudara-saudaranya ini, ya, di dalam Roma 8:29 dikatakan mereka yang dipanggilnya, mereka yang dipilihnya, mereka yang ditetapkannya dari semula, mereka juga ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu maksud Tuhan apa? Gambaran anaknya ya Yesus, anaknya yang sulung itu. Itu supaya saudara-saudaranya, kita sebagai gerejanya, sebagai jemaat Tuhan, juga menjadi seperti dia yang sulung. Menjadi pemimpin-pemimpin. Menjadi penerima otoritas Allah di atas muka bumi ini. Menjadi pemegang otoritas Tuhan di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita lihat ayat ini ayat yang luar biasa, yang mengemukakan, yang menceritakan, yang menggambarkan kerinduan hati Bapa, ya, kepada kita, bukan hanya seperti kepada anak bungsu yang berdosa pulang, disambut, dipestakan, tetapi ada hal yang lain, ada yang lebih indah, ya, ada yang lebih mulia, ada yang lebih besar. Kalau terhadap anak bungsu itu menyatakan kasih Bapa terhadap mereka yang hilang. Tapi kasih Bapa juga tidak menjadi berkurang kepada anak sulungnya, kepada mereka yang tidak hilang, kepada mereka yang tidak pergi, pada mereka yang tidak tersesat, tapi kepada mereka yang bertekun, yang setia juga
Kasih Bapa itulah yang sebenarnya, yang sesungguhnya mencerminkan hati Bapa yang sesungguhnya. Bahwa dia menginginkan anak-anaknya itu menjadi seperti dirinya, menjadi penguasa, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Haleluya. Ya, bilang dulu amin. Dari satu itu aja kita sudah mengerti betapa besarnya hati Bapa kita dan betapa luar biasa kerinduannya atas kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang bicara ciri yang pertama dari kesulungan kedewasaan di dalam Tuhan, ya memang ada di ladang Tuhan. Tapi di ladang Tuhan itu bukan sekedar kita bekerja, ya bukan kita melayani di gereja, ya kalau kita masih ada di sekuler juga kita bekerja, ya mencari nafkah. Bapak Ibu perhatikan, di ladang itu sekali lagi adalah menjalankan otoritas Allah untuk memimpin. Dunia ini membutuhkan kepemimpinan dari Allah. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk membangun, mendirikan kerajaan Allah. Karena hanya kerajaan Allah, sistem pemerintahan Allah, di mana Allah menjadi pemimpin, Allah menjadi kepala negaranya, Allah menjadi kepala pemerintahannya, dunia ini disejahterakan. Dan itu adalah cerita atau konsep konten yang ada di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan bumi, ya, untuk kesejahteraan dan untuk membuat bumi ini sejahtera. Ketika bumi ini rusak oleh dosa, di Kejadian, di Wahyu pasal 22, Tuhan membaharuinya dengan bumi yang baru. Haleluya. Yang kembali Tuhan rancangkan apa? Untuk mensejahterakan. Karena itu, Bapak dan Ibu gereja Tuhan, siapapun, di level apapun, tidak menjadi persoalan, kita semua dipanggil dalam satu panggilan yang sama. Ya, kalau kita melihat tentang anak sulung ini, the son ini, itu semua bicara tentang anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang ditebus, anak-anak Tuhan yang dimuliakan, anak-anak Tuhan yang punya hati kerinduan untuk menyembah Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, semuanya bicara tentang kita. Ya, tidak ada hal yang lain. Jadi ini bicara tentang kita, bukan bicara tentang satu organisme, satu pribadi atau sesuatu yang lain di luar kita. Ini bicara tentang kita. Jadi kita mengerti bahwa maksudnya Tuhan, ago kita, memberi kita otoritas untuk memimpin, untuk berada di ladangnya. Artinya untuk membawa, menjalankan sebuah kepemimpinan yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, kesehatan atas bumi di mana kita hidup pada saat ini. Itu peran dari anak-anak Tuhan, itu peran dari gereja Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semangat jadi gereja Tuhan. Semangat jadi anak-anak Tuhan. Semangat jadi para pelayan Tuhan. Semangat jadi jemaat dari sebuah gereja Tuhan. Haleluya. Karena saudara dan saya ada dalam panggilan yang sama. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal yang menandakan sebuah kesulungan kedewasaan disebutkan ketika anak ini masuk, ya, berbicara dengan bapaknya, lalu dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Wah. Berapa tahun, Bapak Ibu? Bertahun-tahun. Artinya banyak tahun. Ya. Dan saya perkirakan kalau dia ini sebagai seorang yang dewasa, ya. Nah, menurut ukuran orang Yahudi, dewasa itu ya sekitar umur 30, ya. Orang itu benar menjadi dewasa. Karena itu Tuhan Yesus masuk dalam pelayanan itu di umur 30, ya. Itu adalah gambaran dari satu tradisi, satu budaya dalam budaya Yahudi, ya, orang dipercayakan sesuatu itu di umur 30. Dan kita bisa melihat juga, ya. Jadi kalau begitu kita mengerti juga mengapa Yusuf juga menjadi mangku bumi di Mesir juga di umur sekitar itu. Daud juga menjadi raja.
Mengapa di umur sekitar itu? Ya, karena itu memang satu hal yang menandai sebuah ukuran kedewasaan di antara bangsa Yahudi. Nah, dikatakan bahwa itu umur 30-an. Artinya bertahun-tahun. Sejak dia dinobatkan masuk ke dalam kedewasaan di umur 20, ya, dicatat namanya di dalam pasukan, ya. Artinya sudah paling tidak sudah 10 tahun. Bertahun-tahun, berarti benar. Ya, paling kurang dia 10 tahun mengemban itu, menjalankan itu. Dan di situ dia dideklar sebagai seorang anak sulung. Dicatat di dalam Alkitab. Artinya memang dia bertahun-tahun melayani. Jadi kesetiaan memang dibuktikan oleh waktu. Waktu itu memang menjadi sebuah ukuran. Dan dikatakan dia bertahun-tahun melayani. Kita tidak persoalkan waktunya. Sekarang kita masuk dalam makna melayani. Ya, apa itu melayani, Bapak dan Ibu? Saya tidak mau pakai definisi macam-macam, ya. Tapi saya ambil contoh aja. Saya beberapa hari ini dibuat kagum oleh binatang piaraan di rumah. Ya, saya suka belajar dari anjing saya. Anjing ini yang satu ini di luar, tidak pernah diberi masuk, dan saya baru kenal beberapa bulan karena selama kami di Surabaya kemarin 9 bulan, ganti anjing yang lama mati, saya baru ketemu. Jadi belum dekat dengan dia. Beberapa hari ini, kalau malam saya kasih dia makan. Ya, biasanya kalau saya kasih dia makan, dia akan lari-lari, putar-putar ya. Nanti setelah saya selesai tuangkan ke tempat makannya, maka baru dia akan datang dan makan. Begitu terus. Setiap kali akan didekati, dia akan lari jauh. Tapi 2 hari ini itu ada satu perubahan, ya, satu perubahan yang membuat saya belajar. Jadi sekarang ini kalau dari beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, kalau saya sedang menuangkan makanan, dia akan diam, nggak lari-lari lagi. Nah, hari yang pertama itu membuat saya belajar. Ketika saya selesai menuangkan makanan, saya dorong dia untuk makan. Wah, saya masih jongkok di dekat tempat makan dia, dan dia mulai makan. Tapi ketika itu saya bangun dan saya akan masuk ke rumah. Ada hal yang aneh. Dia tinggalkan makanannya dan ngikutin saya mau masuk. Saya bilang, kamu makan. Saya balik lagi. Dan jongkok lagi, lalu dia makan. Waktu saya balik lagi mau masuk, dia bangkit juga dan ikut. Saya bilang, nggak usah mencontoh Samuel, harus 3 kali baru ngerti. Cukup 2 kali, saya ngerti, Tuhan ngajarin saya sesuatu. Apa itu? Dan itu makin dikuatkan lagi. Setelah tadi malam, itu makin jelas lagi. Sekarang dia punya kebiasaan, kemarin malam itu. Ketika saya menuangkan makanan, dia duduk di samping saya, tiarap kayak begitu ya. Ya, tiarap anjing semua tahu ya. Lalu dia mulai jilati kaki saya. Dan gitu lagi, ketika saya mau masuk, dia ikut. Dari 3 hari yang lalu, Tuhan ajari saya sesuatu. Anjing itu sekarang lebih mementingkan relasi dengan saya dibanding dengan makanannya. Anjing itu sekarang tahu bahwa memiliki relasi dengan tuannya itu lebih penting dibanding dengan makanan yang selalu disajikan itu. Terus saya masuk, saya bilang, Tuhan terima kasih karena saya ngerti sekarang. Berelasi dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar menerima semua berkat-berkat Tuhan. Dan itu yang dimaksudkan dengan melayani Bapa. Menjaga relasi dengan Tuhan itu lebih penting. Kalau kita memberikan ini dan itu, kita berkorban ini dan itu, semuanya yang kita korbankan itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Tetapi yang Tuhan mau terima dari kita adalah yang murni asli dari kita, originalnya kita. Apa itu? Niat, kehendak, kemauan untuk membangun relasi dengan Tuhan.
Itu pelayanan yang paling besar, itu pelayanan yang paling penting. Kita yang melayani, semua pelayanan dan dampak pelayanan, berdampak manfaat yang orang terima dari kita di dalam pelayanan kita, itu harus merupakan sebuah refleksi dari relasi kita dengan Tuhan. Itu merupakan refleksi dari kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu menggambarkan keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita mengerti relasi dengan Tuhan, bahwa Tuhan begitu senang dengan sikap kita melayani Dia, maka kita juga akan senang untuk melayani orang. Tuhan nggak pandang keadaan kita, Tuhan nggak pandang kesalahan kita, Tuhan nggak pandang pelanggaran, kekeliruan kita. Tuhan tahu semua kan? Ya. Tapi ketika kita menjaga dan punya kehausan untuk berelasi dengan Tuhan, itu jauh dari semua hal yang bisa kita lakukan dan kita korbankan. Hari ini kita bilang, nyawa kita pun kan dari Tuhan. Jadi kalau kita korbankan, Tuhan bilang, itu kan dari aku. Tapi kemauanmu untuk berelasi dengan Tuhan, kehendak untuk berelasi dengan Tuhan, Tuhan akan bilang, itu adalah kemerdekaan kebebasanmu. Haleluya. Haleluya. Melayani Tuhan. Bertahun-tahun menjadikan Tuhan menjadi fokus di dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Diakonos, kata untuk melayani. Itu adalah kata yang lebih tepat digambarkan dengan menjadi keset. Ya. Anjing di rumah tuh mengingatkan saya pada satu kondisi yang namanya proskuneo. Kita sering menyebutnya itu sebagai penyembahan. Kalau saudara perhatikan, kata-kata proskuneo itu akan muncul. Pertama mungkin saudara akan lihat pada waktu pasukan Gideon minum. Dan Tuhan bilang, yang kayak anjing itu ambil. Yang 300 orang itu. Proskuneo. Kita dapati ketika ada orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus. Ya. Terus disebutkan di dalam penjelasan tentang proskuneo itu. Proskuneo itu mengambil posisi seperti anjing tiarap. Wah, jadi anjing saya itu proskuneo. Ya. Lalu ditambahin apa lagi? Dia tahu jidatnya itu di ujung kaki orang yang dihormatinya. Ya benar. Dia nggak sungkan gitu loh. Taruh kepalanya, dahinya itu di kaki saya. Dia nggak takut. Diketok, diapain. Lalu yang ketiga apa? Dia jilati katanya. Ketika anjing menjilati itu ada dua yang dia lakukan. Nah, yang satu, sebagai sebuah tanda terima kasih. Sebagai tanda hormat. Dan yang kedua adalah dia sedang mengenali tuannya, majikannya. Bapak Ibu harus mengerti bahwa anjing itu adalah binatang yang tidak punya kelenjar keringat. Sehingga dia membuat evaporasinya itu melalui lidahnya. Karena itu kalau anjing habis lari capek, maka dia akan julurkan lidahnya untuk buang keringatnya. Bapak Ibu Saudara tahu, kalau orang tidak bisa buang keringat, kalau kita nggak bisa buang keringat, kita kayak orang gagal ginjal. Ya. Artinya kita tidak bisa mendinginkan tubuh kita. Kepanasan terus gitu kan. Itu bisa mati. Nah sekarang dia gunakan lidahnya untuk menjilati kita. Artinya dia mengorbankan sesuatu yang sebenarnya sangat vital dalam hidupnya. Demi apa? Demi mengenali majikannya. Demi menghormati majikannya. Membangun relasi dengan Tuhan itu taruhannya nyawa kita, Bapak Ibu. Hanya untuk menghormati Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk mengenal Tuhan. Seberapa kita berjuang untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau ke gereja aja masih susah. Kalau baca Alkitabnya masih susah. Kalau doa aja masih susah. Belajarlah dari anjing untuk menghormati dan mengenali tuannya. Dia korbankan sesuatu yang vital yang bisa mempengaruhi hidupnya. Taruhannya nyawa.
Tapi kalau Tuhan lihat kita tidak menyayangkan nyawa kita hanya untuk menghormati dan mengenal Dia, jangan tanya apa balasan Tuhan atas kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan dan tidak menghormati orang yang bertaruh nyawa untuk menghormati dan untuk mengenal Dia. Orang yang mengejar pengenalan akan Tuhan, Tuhan pasti akan datang, terbit seperti fajar katanya. Tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Haleluya. Itulah pelayanan. Katakan sama-sama, pelayanan. Tuhan Yesus mengemukakan dalam Yohanes pasal 4, 2-3 yang terkenal. Akan datang waktunya orang bukan menyembah Allah di gunung atau di Yerusalem, tapi orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan katakan roh itu penurut, daging lemah. Tuhan juga katakan kebenaran itu memerdekakan, kebenaran itu membebaskan. Artinya menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya menyembah dalam kebebasan untuk menuruti Tuhan. Kebebasan, kemerdekaan untuk mentaati Tuhan. Itu kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara dibenarkan, saudara dimerdekakan oleh Tuhan untuk bebas mentaati Tuhan. Katakan sama-sama. Bebas mentaati Tuhan. 2, 3. Bebas mentaati Tuhan. Itu kemerdekaan kita. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Bebas mentaati Tuhan. Merdeka mengikuti Tuhan. Tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, tanpa pamrih, tanpa iming-iming apapun. Haleluya. Dan itu semua yang namanya melayani. Bertahun-tahun. Bertaruh nyawa. Untuk mengenal Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan tidak akan sayang? Semua contohnya, puncaknya ada pada Tuhan Yesus. Bertaruh nyawa. Untuk mengenal Bapaknya, untuk menyenangkan Bapaknya, untuk menghormati Bapaknya. Karena itu tidak ada sesuatu yang disayangkan oleh Bapa kepada Kristus. Dia menjadi anak sulung. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bangkit jadi gereja, jadi jemaat, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang bertaruh nyawa untuk mengenal dan menghormati Tuhan dalam hidup kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Haleluya. Orang yang bertaruh nyawa, orang yang berjuang sedemikian rupa untuk melayani, untuk menyenangkan, untuk mengenali, dan untuk menghormati Bapaknya, berani bilang pada Bapaknya, bertahun-tahun aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Siapa di antara kita yang berani declare, saya bertahun-tahun tidak pernah melanggar perintah Tuhan? Termasuk saya juga. Mungkin tidak akan pernah berani declare seperti itu. Tapi ayat ini mengatakan, dia berani mengatakan, bertahun-tahun saya tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tahun 84 ada seorang hamba Tuhan dari Kanada, namanya Dr. Alexander Ness. Dia datang dengan Maurice Cerullo pada waktu itu. Dan dia mengajarkan satu kebenaran yang menjadi terobosan rohani di tahun itu. Apa itu? Kemenangan atas dosa. Waktu dia ajarkan, dia bilang begini, 25 tahun, saya pastikan saya tidak pernah berdosa. Haleluya. Mungkin kita bilang, wah mana ada manusia yang nggak berdosa. Oh mana ada. Betul ya? Kita akan selalu bilang begitu ya.
Yang setuju dengan saya, lihatin jempolnya. Ya, maksudnya setuju bahwa wah nggak ada lah orang yang nggak berdosa, nggak mungkin lah ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi ada orang berani declare dalam 25 tahun dia tidak berdosa. Saya sih percaya aja, bahkan bersyukur ya, bahwa yang ngomong begitu bukan hanya Tuhan Yesus, tapi ada orang di zaman kita, di zaman kekinian, ya, yang memastikan dalam hidupnya tidak berdosa. Mengapa? Ya penting buat kita, supaya ada contoh, supaya kita nggak selalu excuse. Berarti kita memang bisa menjalani hidup tanpa dosa. Kenapa? Karena untuk itulah Yesus mati, disalib, menang, bangkit, dan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Ya, bertahun-tahun tidak pernah melanggar perintah Bapa. Seperti yang saya bilang tadi, kita merdeka untuk mentaati Tuhan. Ini karakter ketiga, ciri ketiga dari sebuah kesulungan kedewasaan. Dia taat. Masuk ke dalam kedewasaan di dalam Tuhan, itu sebuah tantangan untuk membangun satu progresivitas ketaatan yang terus meningkat, yang semakin meningkat. Ya. Dikatakan, sampai ketaatanmu menjadi sempurna, kata Paulus. Tuhan tunggu kita seperti itu. Dari mulai kita belajar mentaati Tuhan dengan cara yang paling sederhana, Yohanes 14 ayat 21, itu sangat progresif ketaatannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ya aku akan mengasihi dia, dan Bapakku juga akan mengasihi dia, aku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan aku pun akan menyatakan diriku kepadanya. Itu adalah ketaatan yang progresif. Dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling tinggi. Ya. Paling sederhana, ya belajar memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Dari sebuah ketaatan yang paling sederhana. Dulu kita belajarnya apa? Waktu kita baru lahir, baru mengenal Tuhan, lahir baru, kita diajari, ya. Seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat, jangan berzina, jangan berdusta, jangan berbohong, yang sangat-sangat sangat jelas, ya. Secara norma kemanusiaan juga semua orang memang tidak boleh atau membuat itu menjadi sebuah kesepakatan. Sampai kepada hal yang mungkin orang menganggap biasa aja. Ya, apa salahnya begitu? Ya, karena semua orang melakukannya. Tapi ketika hati kita diterangi oleh Roh Tuhan dan katakan, Tuhan nggak suka apa yang kamu lakukan itu. Itu kiri kanan mungkin masih biasa ya. Pakai kendaraan, nggak lengkap ini itu. Ya mungkin kalau di Tangerang sudah wajib ya pakai helm dan segala macam. Di daerah saya masih banyak ya orang nggak peduli pakai helm kayak gitu. Sehingga kalau di daerah sini tuh orang masuk gereja kita tuh itu nggak maunya kenapa? Nanti susah disuruh pakai helm kemana-mana. Ya susah masuk gereja itu, naik motor harus punya SIM, ya. Dan motor harus nunggu anaknya umur 17 tahun, padahal anaknya udah SMP. Anaknya teman-temannya udah pakai motor. Di sekolah juga nggak apa-apa, kata gurunya boleh. Ya boleh aja, kata tetangga, kata sekolah, kata dunia, boleh. Tapi kita ngikutin bukan apa yang dikatakan oleh dunia dan sekeliling kita. Kita ngikutin apa yang ada dikatakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Belajar mentaati, ketaatan yang progresif terus meningkat. Puji nama Tuhan. Terus dikatakan, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kenapa dia komplain? Karena adiknya begitu pulang dipotongin anak lembu. Tambun lagi katanya ya. Udah anak lembu, tambun. Berarti anak lembu ya. Anak itu tuh daging yang paling bagus, paling enak. Terus tambun. Berarti gede banget. Padahal adiknya apa? Udah melacur begitu rupa dan menjijikkan yang dilakukannya. Tapi disambut dengan pesta yang meriah. Nah, si anak sulung ini tadi apa? Dia di ladang, bertahun-tahun melayani Bapa, bertahun-tahun tidak melanggar perintah Bapa. Ternyata yang keempatnya apa? Nggak signifikan, saudara, ya, yang dia dapat.
Anak kambing aja nggak pernah dikasih sama bapaknya. Wah, ini kalau kita jangan Tuhan kayak gini langsung protes ya. Wah, udah sungguh-sungguh, udah mati-matian, udah bayar harga, tapi hidup kok masih kayaknya susah ya. Makanya banyak, udahlah, nggak usah sungguh-sungguh kali lah. Biasa-biasa aja lah gitu. Tapi perhatiin apa yang disebutkan di situ. Anak kambing untuk apa? Untuk bersukacita dengan kawan-kawan. Artinya untuk apa? Untuk pesta. Tuhan nggak akan pernah kasih sekalipun hanya sesuatu yang kecil kalau tujuannya hanya untuk pesta. Artinya apa ini? Anak ini yang keempat, sekalipun ini menggambarkan sesuatu yang negatif mungkin secara kemanusiaan, tetapi saya melihat sisi yang lainnya, yaitu apa? Dia sudah menyerahkan haknya untuk tidak menuntut apapun. Haleluya. Dia membebaskan dirinya dari tuntutan atas apapun. Ini orang benar-benar selesai dengan dirinya. Itu istilah kita saat ini ya. Orang selesai dengan dirinya. Nggak terganggu, ya, nggak pusing. Kenapa? Bagi dia, Bapaknya adalah segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Haleluya. Ya. Jadi untuk hal yang sederhana, Tuhan harus tahan kita kalau hanya tujuannya menyenangkan, memuaskan diri kita. Ya. Tetapi lihat sebaliknya. Sekarang kita lihat. Ya. Di ayatnya yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya. Ya. Boleh sambil membaca di rumah, ya, tapi nggak usah dibuka mic-nya. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Waduh. Ya, yang pertama apa? Bapaknya nggak bilang soal properti, tapi dia bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Itu yang terpenting. Oh, selama ini nggak pernah ngelihat anak kambing, tapi sebenarnya bapaknya tuh selalu bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ya, bertahun-tahun mungkin kita ya kalau mau dibilang secara kemanusiaan mah pas-pasan gitu. Tapi Tuhan mau bilang pada saudara dan saya, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Mana yang lebih penting? Gitu. Mana yang lebih utama bagimu? Kecukupan, kelimpahan seperti kiri kanan tetanggamu, ya? Ataukah kebersamaan dengan aku? Dan Tuhan bilang yang pertama itu kepada anak sulung, Tuhan bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bukankah itu isi dari Wahyu 3 ayat 20? Lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku masuk mendapatkannya dan ia bersama-sama dengan aku. Disebutkan, dia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Tuhan selalu bersama dengan saudara. Tuhan Immanuel buat kita. Itu hal yang terpenting. Musa mau bawa, kata Tuhan, aku akan kirim malaikatku untuk mendampingi kamu. Musa bilang, jika engkau tak besertaku, ku tak mau melangkah. Musa bilang, yang paling penting bagiku adalah pernyataan Tuhan. Bukan mujizat, bukan ribuan malaikat. Engkau bersama dengan aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita nggak ngelihat Tuhan sepertinya nggak bekerja. Pandemi terus bertahun-tahun, udah jalan sekian tahun. Usaha udah makin hancur, penghasilan hilang. Saya mau bilang, engkau bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang menjadi pembeda antara saudara dengan siapapun. Kalaupun engkau diberkati, ada yang membedakan. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara bicara keberhasilan, kekayaan, pencapaian dan segala macam, ya, menjadi kaya dan segala macam,
Saudara dan saya bisa jadi kaya tanpa Tuhan. Dari mana dasarnya? Waktu Esau nangis pada Ishak, adakah berkat yang lain, Bapak? Ishak bilang apa? Semua berkat sudah diambil adikmu. Tapi ada satu yang kamu bisa lakukan. Kalau engkau akan membuang kuk ini dari tengkuk, dari hidupmu. Kalau engkau bekerja keras. Wah, ternyata tanpa penyertaan Tuhan, bekerja keras, orang berhasil. Dan itu yang terjadi pada orang di dunia ini. Nah, saudara mau ikut menjadi seperti itu. Menjadi kaya, Amsal bilang, tinggalkan niatmu itu. Loh, berarti nggak boleh kaya? Nggak begitu. Tapi Tuhan bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jerih payahmu tidak menambahinya. Jadi apa? Supaya kita menempatkan penyertaan Tuhan sebagai yang utama. Tuhan juga menegaskan, Bapa ini juga menegaskan. Dan itu seperti penegasan Bapa Allah kepada kita. Aku bersama-sama dengan engkau. Itu yang terpenting, Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa, yang kedua, apa selanjutnya? Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Waduh. Itu yang luar biasa. Saudara menjaga karakter, watak, hidup kudus sedemikian rupa, terus melayani Tuhan, terus bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, Tuhan pastikan saudara bersama-sama dengan Tuhan, dan yang terpenting kemudian di akhirnya adalah segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Haleluya. Saudara bayangkan kepunyaan Tuhan jadi milik saudara. Gak usah lihat kiri tetanggamu. Wah, saudara sudah kagum dengan orang yang saudara lihat di kiri kanan. Ya, the crazy rich banyak sekarang muncul itu kan. Haleluya. Saudara nggak usah menjadi crazy dulu untuk menjadi rich. Haleluya. Ya, saudara anak Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan. Saudara tidak perlu menjadi gila dengan bekerja, jadi workaholic. Saudara sudah punya di dalam Tuhan. Yang penting kau jaga kepercayaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan. Jaga hormat pelayananmu pada Tuhan. Jaga pengenalanmu. Ya, jaga ketaatan. Maka semuanya menjadi kepunyaan saudara. Haleluya. Tuhan pastikan apa yang Tuhan punya adalah milik saudara tanpa harus menjadi gila. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita lihat yang terakhir. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dan semua properti Tuhan. Boleh saudara dan saya pakai. Untuk apa? Tuhan katakan, kita patut bersukacita. Karena adikmu yang telah mati sekarang hidup. Yang telah pergi, yang hilang sekarang kembali. Artinya apa? Semuanya tidak pernah Tuhan tahankan untuk satu tujuan. Membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan. Persoalannya, tujuan hidup saudara ada di jalur ini atau tidak. Kalau saudara punya tujuan yang sama dengan tujuan Tuhan, pakai semua kekayaan Tuhan. Dan saya membayangkan, itu kekayaan yang tanpa batas. Kenapa? Nah, sekarang aja ada 7 miliar manusia ya di atas muka bumi. Bukan perkara mudah untuk membawa mereka datang kepada Bapa, kepada Tuhan. Itu butuh sumber dana yang besar. Butuh pekerjaan besar. Butuh usaha besar. Dan kita butuh persediaan besar. Kita butuh profesi yang besar. Dan Bapak katakan, kalau itu kamu mau, kamu silahkan pakai apa yang aku punya. Karena apa yang aku punya adalah kamu punya. Selama itu untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan bukan hanya memberikan kepunyaannya secara materi, tapi kepunyaannya yang terbesar saja sudah Dia berikan, yaitu Tuhan Yesus sebagai bukti cintanya. Apalagi kalau yang lain-lain. Itu hanya hal-hal kecil.
tapi sama tujuannya. Yesus diberikan untuk membawa kita semua kepada Bapa. Dan semua kepunyaan Bapa juga diberikan kepada kita untuk membawa orang kembali kepada Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bangkit, semangat, gereja Tuhan, pemenang yang luar biasa. Hari-hari ini masa penuaian besar. Ya, ladang menguning di mana-mana. Kita butuh provisi yang besar, kita butuh persediaan besar, kita butuh dana besar, ya, untuk bisa mengambil momentum ini, membawa orang banyak-banyak yang datang pada Tuhan, buka pelayanan-pelayanan baru, buka ibadah-ibadah baru, buka ministry-ministry baru. Semuanya membutuhkan provisi yang besar. Tapi satu hal, kita bukan lagi besarkan organisasi, tapi kita mau bawa ini untuk membawa orang kepada Tuhan, masuk dalam kerajaannya. Dan Allah menjadi pribadi satu-satunya yang paling bertanggung jawab supaya orang itu dibawa dengan menyediakan provisi yang luar biasa atas kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita serahkan pemberitaan ini dan juga kita materaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kerinduan kita di dalam ibadah ini dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pada siang ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan di rumah, silahkan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa, dan saya minta para pemuji boleh mengambil waktu ya memimpin kita ya dalam persiapan perjamuan, ya memimpin kita dalam pujian setelah saya berdoa beberapa saat. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang luar biasa atas kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kehormatan, privilege Tuhan atas kami. Kami dipilih menjadi anak-anak Tuhan, ditebus supaya kami menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kasih anugerah-Mu atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Lebih dari apa yang bisa kami terima dari Tuhan sebagai privilege, kami bersyukur kami mengenal Tuhan. Lebih dari cukup apa yang Engkau dibanding dengan apapun juga. Engkau lebih dari apapun di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan ajaib besar buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan, pujian, setiap umat-Mu yang mendengarkan ini dibangun, dikuatkan untuk bangkit menjadi gereja, jemaat, jadi umat Tuhan yang misioner untuk melihat ladang yang sedang menguning di tengah-tengah situasi pandemi di negeri kami. Tuhan pasti sedang merancang sesuatu yang besar, berkarya untuk membawa sebanyak-banyaknya orang di hari-hari terakhir ini untuk memenuhi kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat pujian salib-Mu. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu
semua jemaat Tuhan boleh berdiri di rumah masing-masing ataupun tetap duduk, saudara bebas. Mari angkat roti di tangan saudara. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Kita sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hancur. Oleh kematiannya, kita menjadi bagian dari tubuh yang disalibkan, yang turun ke dalam dunia orang mati, tetapi yang dibangkitkan. Dan di dalam tubuh yang hancur, yang kemudian bangkit, dosa kita dihancurkan. Sakit penyakit kita dibenamkan di dalam alam maut dan ditinggalkan di dalam neraka. Pada waktu Yesus bangkit, dia menang. Dan tubuh kita ikut menang bersama-sama dengan dia. Dan seluruh hidup kita menang bersama-sama dengan dia. Karena itu kita bersyukur. Dengan iman kita terima tubuh Kristus yang hancur. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus yang tercurah menjadi penebusan atas seluruh hidup kita. Darah Yesus yang menjadikan kita milik dia, kepunyaan dia. Kita yang dahulu adalah budak dosa, tapi oleh darah Yesus ditebus dengan harga yang lunas. Dan kita seluruhnya adalah milik dia, kepunyaan dia. Dan kita mewarisi sebuah perjanjian yang baru. Bukan Kanaan di dunia, tapi Kanaan sejati, Kanaan surgawi. Kita akan bersama-sama dengan dia dalam hidup yang kekal. Dan kekekalan menjadi janji yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Yang tidak akan pernah diambil dari kita. Apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama selamanya dengan Kristus. Dan darah ini menguduskan seluruh hidup kita. Dari segala apapun yang ada di muka bumi. Supaya kita tidak bercacat. Kita kudus, cemerlang pada waktu Yesus datang. Dan ketika dia membawa kita ke dalam kemuliaannya. Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan syukur, nyanyikan pujian yang tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada jemaat panjat. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang bersukacita, dan kami berdoa bersama-sama seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan karena Allah sumber berkat, itulah yang memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silahkan memberi lewat media yang sudah disediakan. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara-saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita, dan kami meminta untuk Pastor Horas untuk menutup nanti doa berkat. Kita angkat pujian, segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu Tuhan. Kepadamu
Baik, mari kita arahkan hati, kita angkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang memberkatimu dan Tuhan yang melindungimu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terima di dalam anugerah dari Bapa, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan yang manis dari Roh Kudus, Tuhan yang membuatmu berhasil beruntung di setiap jalan-jalanmu. Tuhan menghalau semua belalang perusak dari hidupmu. Tuhan mengganti tahun-tahun yang hilang, tahun-tahun yang rusak, segala sesuatu yang hilang di masa pandemi, Tuhan ganti 7 kali lipat. Dan Tuhan membuatmu bersuka cita karena Dia memberkatimu. Tuhan menyehatkanmu, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkan tulang-tulangmu, Tuhan membuatmu bersuka cita, damai sejahteranya penuh melimpah, dan Tuhan menaungimu dengan kasih-Nya mulai hari ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa di kesempatan lain. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bang David, terima kasih semua jemaat Tuhan, para pelayan. Ya, puji nama Tuhan. Salam, sampai jumpa lagi. Shalom. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerahmu Tuhan Yesus, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.